Penerbangan pesawat militer Amerika Serikat meningkat di Timur Tengah bersamaan negosiasi Washington dan Teheran menemui kebuntuan. Iran mengancam akan mengubah Selat Hormuz menjadi kuburan kapal induk dan tentara Amerika Serikat. Mengenal peta kekuatan tentara Amerika Serikat di Eropa. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Penerbangan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah meningkat tajam saat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran menemui kebuntuan. Setidaknya 12 pesawat angkut Amerika Serikat menuju Timur Tengah. Penerbangan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah meningkat tajam saat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran menemui kebuntuan. Penerbangan didominasi pesawat angkut dan pesawat pengisian bahan bakar di udara. Anadolu, Minggu 3 Mei 2026 melaporkan berdasarkan hasil pemantauan aplikasi pelacakan penerbangan Flight Radar 24, peningkatan jumlah pesawat militer Amerika Serikat melakukan perjalanan dari Eropa ke negara-negara Timur Tengah pada Sabtu 2 Mei 2026. Terdapat pesawat kargo militer dan tanker. Armada ini mampu membawa sekitar 77 ton kargo dan sekitar 100 personel. Beberapa pesawat beroperasi di wilayah udara Eropa dan Timur Tengah. Setidaknya 12 pesawat angkut sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah, beberapa diantaranya berangkat dari Jerman. 4 pesawat pengisian bahan bakar beroperasi di sekitar Israel dan daerah sekitarnya. Sebagian besar pesawat dikirim adalah pesawat kargo militer C-17A Globemaster III. Pesawat angkut militer C-17 Globemaster III dibangun Angkatan Udara Amerika Serikat sejak 1980 hingga 1990. Selain Amerika Serikat, beberapa negara mengoperasikan pesawat ini untuk aktivitas militer adalah Inggris, Australia, Kanada, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Belum ada informasi mengenai tujuan utama pesawat-pesawat militer ini menuju ke kawasan Timur Tengah. Ya, informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam aksi militer baru terhadap Iran jika Teheran berperilaku buruk. Trump mempertimbangkan aksi militer memecah kebuntuan negosiasi antara Washington dan Teheran. I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal and I will tell you we're doing very well. You cannot give. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam aksi militer baru terhadap Iran jika Teheran berperilaku buruk. Hal ini disampaikan Trump kepada wartawan pada Sabtu 2 Mei 2026. Trump mempertimbangkan aksi militer baru terhadap Iran dalam rangka mencoba memecah kebuntuan. Media Amerika Serikat, Axios, Minggu 3 Mei 2026 melaporkan, Trump mengatakan jika Teheran berperilaku buruk, melakukan sesuatu yang buruk, maka ada kemungkinan serangan yang baru. Secara bersamaan, Washington dan Teheran bertukar draft perjanjian kerangka perdamaian mengakhiri perang. Trump menyebut tidak puas dengan proposal Iran. Sebelumnya, Teheran menyerahkan proposal revisi 14 poin kerangka perjanjian kepada Washington pada Kamis 30 April 2026. Proposal menetapkan batas waktu 1 bulan untuk mengamankan kesepakatan, mencakup membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, serta mengakhiri perang di Iran dan Lebanon secara permanen. Ya, sementara itu Iran mengancam Amerika Serikat akan mengubah jalur perairan Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal induk dan pasukan Amerika Serikat. Teheran merujuk pada penembakan jatuhnya pesawat F-15E milik Amerika Serikat pada April 2026. Iran mengancam Amerika Serikat akan mengubah jalur air Selat Hormuz menjadi kuburan kapal induk dan pasukan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Mohsen Rezai, Sekretaris Dewan Kebijaksanaan Teheran, Minggu 3 Mei 2026 di akun X.
Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyamakan pasukan Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz dengan bajak laut. Menurut Rezai, Amerika Serikat adalah satu-satunya bajak laut di dunia yang memiliki kapal induk. Rezai merujuk pada penembakan jatuhnya pesawat F-15E milik Amerika Serikat pada April 2026. Rezai memberi peringatan untuk kapal induk Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat 1 Mei 2026 membanggakan aksi Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Menurut Trump, tindakan itu layaknya bajak laut. Pernyataan ini disampaikan saat Trump berbicara dalam kampanye di Florida, mengibaratkan tindakan penyitaan kapal saat konflik dengan Iran. Pernyataan Trump ketika meningkat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai blokade Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz dilakukan Teheran setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Washington kemudian blokade pelabuhan-pelabuhan Iran pada Senin 13 April 2026. Setelah pembicaraan damai di Pakistan, pada Sabtu 11 April 2026 menemui kegagalan mencapai kesepakatan. Ya pemirsa, Iran menyebut Amerika Serikat terjebak dalam pengambilan keputusan antara operasi militer atau negosiasi. Di sisi lain, Trump tidak puas dengan revisi proposal Tehran dan menyatakan Iran belum membayar harga yang cukup mahal. Sebuah kapal tanker ukuran jumbo milik Iran lolos blokade laut Amerika Serikat. Media pemerintah Iran mengklaim sedikitnya 52 kapal termasuk 31 tanker minyak berhasil melewati blokade Amerika Serikat dalam waktu 72 jam. Sebuah kapal tanker ukuran jumbo Iran lolos blokade laut Amerika Serikat dan berlayar menuju perairan Indonesia membawa minyak mentah bernilai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Times of India dan Anadolu Agency melaporkan kapal jenis Very Large Crude Carrier milik National Iranian Tanker Company mengangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Tanker Trackers, menerangkan kapal berhasil menghindari pengawasan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal sempat berada di lepas pantai Sri Lanka lebih dari sepekan. Data pelacakan menunjukkan kapal tidak memancarkan sinyal sistem identifikasi otomatis sejak 20 Maret saat meninggalkan Selat Malaka. Media pemerintah Iran mengklaim sedikitnya 52 kapal, termasuk 31 tanker minyak, berhasil melewati blokade dalam waktu 72 jam. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan mencegat atau memaksa sekitar 41 kapal terkait Iran untuk berbalik arah sejak blokade diberlakukan Senin 13 April 2026. Blokade merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat menekan Iran secara ekonomi dan strategis, terutama di jalur vital Selat Hormuz, mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas global. Amerika Serikat mengklaim kebijakan ini menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi Iran dan membatasi ekspor minyak negara secara tajam.
Informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 tentara dari Jerman. Penarikan 5.000 pasukan dari Jerman menandai babak baru ketegangan transatlantik. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz terlibat perselisihan mengenai konflik Iran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 tentara dari Jerman pada Jumat 1 Mei 2026. Pengurangan militer ini paling signifikan dilakukan Washington di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Penarikan 5.000 pasukan dari Jerman menandai babak baru ketegangan transatlantik. The Independent melaporkan keputusan ini merupakan buntut perselisihan terbuka antara Presiden Donald Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengenai konflik di Iran. Washington mengkritik negara-negara Eropa dinilai kurang berkontribusi dalam upaya pertahanan kolektif. US Defense Manpower Data Center per Desember 2025 menerangkan sekitar 68.000 personel militer aktif ditempatkan permanen di pangkalan luar negeri di Eropa. Militer Amerika Serikat tersebar di 31 pangkalan permanen dan memiliki akses ke 19 situs militer tambahan di seluruh benua Eropa. Seluruh operasi diawasi US European Command berpusat di Jerman dan Italia. Mencakup 6 komponen angkatan, darat, laut, udara, Korps Marinir, pasukan operasi khusus, serta Space Force. Pasukan Amerika Serikat tersebar di lebih dari selusin negara Eropa, dengan konsentrasi terbesar berada di Jerman, Italia, dan Inggris. Ya, sementara itu NATO merespons keputusan Amerika Serikat menarik 5.000 personil militernya dari Jerman. Juru bicara NATO Alison Hart menilai langkah ini menjadi sinyal bagi negara-negara Eropa agar tidak bergantung kekuatan militer Amerika Serikat. NATO merespons keputusan Amerika Serikat menarik 5.000 personel militernya dari Jerman dengan meningkatkan komunikasi intensif bersama Washington. Juru bicara NATO, Alison Hart, mengatakan pihaknya saat ini berkoordinasi memahami secara rinci kebijakan ini, khususnya kekuatan militer Amerika Serikat di Eropa. Anadolu Agency pada Sabtu 2 Mei 2026 melaporkan, Hart menilai langkah ini menjadi sinyal bagi negara-negara Eropa agar tidak bergantung kekuatan militer Amerika Serikat. Hart menekankan, begitu penting peningkatan investasi pertahanan di kawasan demi menjaga keamanan yang kolektif. Eropa perlu mengambil peran lebih besar dalam tanggung jawab pertahanan. Keputusan Pentagon menarik ribuan pasukan tak lepas dari memanasnya hubungan politik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Sebelumnya, Merz mengkritik keras strategi militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran dinilai tidak memiliki strategi keluar dari perang. Merz menyebut Amerika Serikat dipermalukan Iran dalam berbagai perundingan. Trump mengevaluasi pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di Jerman. Penarikan pasukan dinilai menjadi babak baru hubungan transatlantik pada 2026. Kita beralih ke kawasan Asia Timur. Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat mengenai keterlibatan kejahatan siber meraup pendapatan ilegal. Pyongyang menyebut tudingan sebagai fitnah tak masuk akal bermotif politik. Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat mengenai keterlibatan kejahatan cyber meraup pendapatan ilegal. Pyongyang menyebut tuduhan sebagai fitnah tak masuk akal bermotif politik. Korean Central News Agency (KCNA) pada Minggu 3 Mei 2026 melaporkan bantahan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Pemerintah Korea Utara menilai Washington menyebabkan informasi keliru mengenai dugaan ancaman cyber dan Korea. Sebelumnya, Amerika Serikat menuding Korea Utara meningkatkan program perang cyber bertanggung jawab atas pencurian miliaran dolar aset virtual dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas peretasan menjadi salah satu sumber devisa utama Pyongyang saat tekanan sanksi internasional mengenai program nuklir dan senjata. Pada April 2026,
Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan hukuman kepada 2 warga negaranya karena membantu pekerja teknologi informasi asal Korea Utara mendapatkan pekerjaan jarak jauh di perusahaan Amerika Serikat. Skema menghasilkan jutaan dolar mendanai program senjata Pyongyang. Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2024 memperkirakan serangan cyber Korea Utara sejak 2017 mencuri lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk kripto. Dana ini diduga digunakan mendukung pengembangan senjata pemusnah massal. Program perang cyber Korea Utara berkembang sejak pertengahan 1990-an. Ya pemirsa, China melawan sanksi Amerika Serikat terhadap 5 perusahaan karena membeli minyak Iran. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping akhir Mei 2026. China melawan sanksi Amerika Serikat terhadap 5 perusahaan ditargetkan negara Paman Sam karena membeli minyak Iran. Mengutip AFP, Kementerian Perdagangan China pada Sabtu 2 Mei 2026 menyatakan tak akan mematuhi sanksi Amerika Serikat. China menegaskan sanksi Amerika Serikat melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar mengatur hubungan internasional. China adalah pelanggan utama minyak Iran, terutama melalui kilang Teapot Independent, bergantung pada minyak mentah dengan harga diskon dari Iran. Perang gabungan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berlangsung sejak Sabtu 28 Februari 2026. Amerika Serikat berupaya memutus pendapatan Teheran. Salah satunya meningkatkan sanksi terhadap kilang-kilang Iran. Pengumuman pemberian sanksi terhadap 5 perusahaan Cina disampaikan Washington pada Jumat Sabtu Mei 2026. Perusahaan-perusahaan Cina dijatuhi sanksi karena mengimpor puluhan juta barel minyak mentah Iran sehingga menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi Teheran. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China, melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping akhir Mei 2026. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat keindahan Nepal. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya, menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya? Berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal, dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat.
Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas, dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.